Halo, selamat sore. Baik, nama saya Emilia Jenijum dari kelas 2020B dengan NPM 20103058. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ayo bertani. Yang pertama, mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber. Yang pertama, mengelola lahan. Caranya, lahan tanah yang akan ditanami padi diolah dulu dengan menggunakan bajak yang ditarik oleh kerbau atau menggunakan bajak yang bertenaga mesin yang disebut traktor. Yang kedua, pemilihan bibit yang unggul. Jika akan menanami padi, perlu memilih bibit yang unggul agar hasil kelak melimpah. Yang ketiga, pemupukan. Pada saat menanam padi, pemupukan sangat penting karena pupuk yang akan membantu pertumbuhan tanaman padi agar dapat tumbuh subur. Pupuk yang dapat digunakan oleh petani antara lain: yang pertama, pupuk alami; yang kedua, pupuk buatan; yang keempat, perairan atau irigasi. Perairan sangat diperlukan karena padi di sawah memerlukan air yang cukup. Irigasi di lahan persawahan pun dapat dibuat secara teratur sehingga para petani dapat dengan mudah mendapatkan perairan untuk irigasi. Yang kelima, pemberantasan hama. Tanaman padi perlu dijaga dari serangga hama agar dapat tumbuh subur. Hama yang sering menyerang tanaman padi antara lain tikus, bereng, ulat, dan gulma. Hama-hama tersebut dapat diberantas dengan obat-obat seperti herbisidas untuk membunuh gulma. Yang ke-B, menanggapi permasalahan atau peristiwa. Di sekitar kita sering terjadi bermacam-macam masalah atau peristiwa. Dari peristiwa tersebut, kita dapat belajar menanggapi suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dalam menanggapi suatu permasalahan, kita bisa mengatakan setuju atau tidak setuju dengan memberikan alasan yang logis dan masuk akal. Di samping itu, kita harus bisa mencari jalan keluar atau solusi setiap permasalahan. Yang ke-C, menulis pengalaman. Yang pertama, menentukan tema. Tema adalah kesatuan ide yang melatar belakangi atau menjiwai karangan. Sumber tema yang akan ditulis dapat berupa: yang pertama, pengalaman; yang kedua, penelitian atau pengamatan; yang ketiga, pendapat atau opini; yang keempat, daya khayalan atau imajinasi; yang kelima, yang ke-B itu memilih judul yang menarik. Memilih judul yang menarik akan memudahkan dalam menulis pengalaman karena sudah ada rasa senang atau menarik. Yang ke-D, menyusun kerangka karangan. Dalam menyusun kerangka karangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerangka karangan merupakan suatu rancangan kerja yang membuat garis-garis besar suatu karangan. Yang kedua, langkah-langkah menulis kerangka karangan dibagi lagi menjadi dua, yaitu disusun secara teratur, logis, tertib sesuai dengan tema. Yang kedua, disusun berdasarkan urutan waktu atau tempat. Baik, itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.